Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pernah mendengar istilah garis Wallace dan Weber? Kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna? Kira-kira apa ya hubungannya kedua variabel tersebut dengan pembahasan kita kali ini? Simak terus video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Sabrina dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah garis Wallace dan Weber di Indonesia sesuai dengan indikator 3.3.3 tentang mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia dari KD 3.3 dari mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Semua berawal dari seorang cendekiawan asal Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1823. Pada suatu hari, Wallace bertemu dengan sahabatnya yang bernama Henry Walter Pitts. Karena mereka memiliki kesamaan ketertarikan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Amerika Latin untuk meneliti satwa-satwa yang ada di sana. Setelah beberapa tahun, Wallace memutuskan untuk kembali ke Inggris. Namun sayangnya kapal yang ia tumpangi terbakar dan tenggelam bersama dengan koleksi-koleksi binatang yang ia telah kumpulkan. Beruntung Wallace berhasil menyelamatkan 2 buku catatannya dan kembali ke Inggris dengan selamat. Di Inggris, beliau tidak berkecil hati karena kecelakaan tersebut. Namun beliau melakukan banyak sekali riset dan juga menerbitkan karya tulis ilmiah. Beberapa tahun kemudian, Wallace pergi ke Nusantara atau pada saat itu adalah Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, beliau berpetualang dari Sumatera hingga Papua, dan petualangannya itu ia terbitkan dalam bukunya yang berjudul The Malay Archipelago. Beliau menemukan lebih dari 20.000 spesimen binatang yang terdiri dari burung, mamalia, berbagai macam serangga, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan flora dan fauna di Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Beliau pun membuat sebuah garis khayal yang membujur melewati Selat Lombok, melewati Selat Makassar, dan melewati celah antara kepulauan Pasifik dengan negara Filipina. Dan garis itu kita kenal dengan garis Wallace. Seiring berjalannya waktu, banyak peneliti-peneliti lain yang tertarik dengan penelitian Wallace. Mereka pun membuat ekspedisi dan menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan flora dan fauna Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah. Dan dibuatlah sebuah garis khayal baru yang dinamakan garis Weber. Weber sendiri merupakan nama dari ketua tim ekspedisi tersebut. 2 garis khayal tersebut ada bertujuan untuk membedakan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Terdapat 3 jenis flora fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu flora fauna Indonesia bagian barat atau biasa disebut dengan flora fauna Asiatis. Nama Asiatis sendiri diambil karena flora dan fauna di wilayah ini yaitu wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dan sekitarnya memiliki kesamaan dengan flora fauna yang ada di Asia Tenggara. Contoh floranya itu ada pohon mangrove, terus ada berbagai bunga rafflesia, terus ada rotan, berbagai tumbuhan hutan hujan tropis, dan faunanya itu ada mamalia berbadan besar seperti gajah, harimau, badak, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu flora fauna Indonesia bagian tengah atau biasa disebut dengan flora fauna peralihan. Nama peralihan sendiri diambil karena di wilayah ini flora faunanya merupakan hasil perpaduan dari Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Contoh floranya itu ada ebony, terus ada cendana, contoh faunanya ada anoa, babi rusa, dan ada juga hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di wilayah tersebut yaitu komodo. Jenis yang ketiga yaitu flora fauna Indonesia
Indonesia bagian timur atau biasa disebut dengan flora fauna australis. Nama Australis sendiri diambil karena flora fauna di daerah ini memiliki kesamaan dengan flora fauna yang ada di benua Australia. Contoh floranya yaitu ada pohon cendana, cemara, pohon sagu. Contoh faunanya ada burung cendrawasih, terus kanguru, walabi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Dan terdapat 2 garis khayal yang ada di Indonesia, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Perlu saya sampaikan juga bahwa terdapat satu lagi garis khayal, yaitu garis Lydekker. Namun pembahasan kita kali ini berfokus pada 2 garis yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup sampai di sini materi dari saya dalam pembelajaran sejarah. Pada baiknya kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil dari materi kali ini yang pertama adalah sosok Wallace, yang mana walaupun beliau mengalami keterpurukan, di mana koleksinya hilang, terbakar di lautan, beliau tetap bangkit dan kembali melakukan penelitian lain di daerah yang baru. Hikmah yang kedua yaitu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberagaman flora dan fauna itu kepada Indonesia, dan kita pun patut menjaga keberagaman tersebut. Caranya yaitu dengan tidak memakai produk yang terbuat dari flora dan fauna tersebut, misalnya tas dari kulit binatang ataupun pajangan dinding dari bagian tubuh binatang dan lain-lain. Cara kedua yaitu kita dapat mendonasikan sedikit dari harta kita ke lembaga-lembaga yang melindungi flora dan fauna yang langka. Dan cara ketiga yaitu yang saat ini sedang kita amalkan, yaitu dengan mempelajari flora dan fauna tersebut. Dengan mempelajari flora dan fauna tersebut, kita meneruskan tongkat estafet pengetahuan kepada generasi sesudah kita, agar eksistensi flora dan fauna tersebut tidak hanya sampai kita, namun generasi sudah kita mengenal flora fauna tersebut walaupun mereka sudah punah. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, Viva Historia.